Sobat, kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita. Hari ini Kamis 23 April 2026, kita akan mengawali catatan dari langkah pertama ratusan jemaah haji kita menuju Tanah Suci, hingga antisipasi kesehatan yang harus diwaspadai. Kita juga akan melihat gejolak harga minyak goreng di pasaran dan strategi para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar sebelum air surut. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Suasana penuh haru dan doa mulai terasa di asrama haji pada Kamis pagi ini. Sebanyak 360 calon jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 asal kota Banjarmasin resmi memasuki asrama. Jika sesuai jadwal, para tamu Allah ini akan diberangkatkan pada Jumat dini hari sekitar pukul 00.05 menuju Madinah. Jejak perjalanan spiritual ini tentu kita harapkan berjalan lancar dan para jamaah bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk hingga kembali ke tanah air. Sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah, jemaah calon haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin mulai melakukan proses penerimaan dan distribusi dokumen penting, mulai dari surat pemanggilan masuk asrama atau SPMA, living cost sebagai bekal selama di Mekah dan Madinah, hingga paspor dan gelang identitas. Jemaah juga menerima kartu nusuk yang menjadi dokumen utama selama berada di Arab Saudi. Berbeda dari tahun sebelumnya, kartu nusuk kali ini diserahkan langsung di embarkasi dan sekaligus diaktifasi, sehingga diharapkan tidak ada kendala saat tiba di Tanah Suci. Kartu nusuk ini akan digunakan untuk akses masuk ke berbagai lokasi penting, termasuk Madinah dan area Ar-Musna, serta memuat data syarikat penyedia layanan jemaah. Juga mereka akan menerima paspor, kemudian gelang jamaah, dan yang utama dan sangat penting ini adalah kartu nusuk. Jadi kartu nusuk kami sampaikan, tahun kemarin itu diserahkan di sana di Saudi, tahun ini diserahkan di embarkasi. Jadi ketika penerimaan mereka langsung menerima kartu nusuk dan langsung diaktifasi. Satu calon haji asal Banjarmasin Barat, Nur Laili, merasa sangat bersyukur akhirnya bisa berangkat setelah menunggu sejak tahun 2011. Nur Laili mengaku sudah mempersiapkan keberangkatannya, terutama soal kesehatan dengan membawa obat-obatan yang diperlukan. Dapat gelang juga. Ya. Oh, gelang sama ini. Kalau atau sendiri ya. Sendiri aja lah. Sudah daftar dari tahun berapa nih? 2011. Jemaah juga melakukan cek kesehatan terakhir sebelum keberangkatan yang dijadwalkan pada Jumat pukul 00.05 dini hari menuju Madinah. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di tengah semangat beribadah, kesehatan tetap jadi poin yang gak boleh diabaikan. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat gangguan metabolisme lemak menjadi penyakit yang paling dominan ditemukan pada jemaah tahun ini. Guna mengantisipasi risiko yang lebih serius, 30 tenaga kesehatan sudah disiapkan untuk siaga mengawal kondisi fisik para jamaah. Jejak kesehatan ini jadi pengingat bagi kita semua, terutama jamaah, untuk tetap menjaga pola makan meski sedang berada di luar negeri. Jika sebelumnya hipertensi menjadi kasus terbanyak, kini justru digeser oleh gangguan metabolisme lemak sebagai penyakit dominan. Untuk mengantisipasi risiko kesehatan, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan menyiapkan 30 tenaga kesehatan yang terdiri dari 15 dokter dan 15 perawat untuk mendampingi 15 kloter jemaah haji asal Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Anhar Ihwan, mengimbau jemaah agar mematuhi prosedur kesehatan yang telah disosialisasikan.
termasuk membatasi aktivitas fisik berlebihan dan menghindari paparan cuaca ekstrim. Jadi tahun ini beda dengan tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu hipertensi yang nomor 1 ya, sekarang hipertensi nomor 2, sekarang gangguan metabolisme lipoprotein, lemak ya. Ya. Jadi profil lipid jadi tahun ini yang lebih tinggi dan hipertensi tergeser ke urutan kedua, urutan ketiga itu DM ya, diabetes mellitus. Sementara seorang jemaah haji kloter 1 asal Banjarmasin yang dijadwalkan berangkat pada Jumat dini hari pukul 00.05 waktu Indonesia Tengah mengaku telah melakukan persiapan fisik secara maksimal, mulai dari menjaga pola makan hingga istirahat cukup jelang keberangkatan. Kita cuma persiapan fisik, yang pasti nomor satunya kan fisik dulu, kita kesehatan harus selalu dijaga. Kemudian misalnya kan kita pola tidur, pola makan juga kesehatan. Embarkasi Banjarmasin akan memberangkatkan 19 kloter dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan total sebanyak 6.834 jemaah haji. Setelah keberangkatan kloter 1 pada Jumat dini hari, kloter 2 akan masuk asrama pada Jumat malam dan diberangkatkan pada hari Sabtu. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sobat Jejak Digital, kita beralih ke minyak curah di pasar tradisional Banjarmasin yang harga minyak goreng kemasan minyak kita ternyata lagi nggak ramah di kantong. Harganya terus merangkak naik hingga menyentuh Rp20.000 per liter. Kondisi ini jelas bikin para pedagang gorengan putar otak. Demi menekan biaya produksi biar nggak buntung, banyak dari mereka yang terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah. Jejak ekonomi ini membuktikan kalau kenaikan harga bahan pokok selalu punya efek domino bagi para pelaku usaha kecil kita. Lonjakan harga minyak goreng subsidi minyak kita kini kian mencekik para pelaku UMKM di Banjarmasin. Harga minyak kita yang semula sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter, kini melambung hingga Rp20.000 per liter. Dampaknya pedagang gorengan seperti Hayat yang dalam sehari menghabiskan sedikitnya 18 liter minyak, terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah. Kendati harga minyak curah juga naik dari Rp16.000 ke Rp18.000. Ini dinilai masih lebih hemat dibanding minyak kemasan. Pertamanya sih memang pakai minyak kita, lama-kelamaan mengalami kenaikan dan beralih ke minyak curah. Dan situ minyak curah juga mengalami kenaikan dari harga Rp16.000 sekarang menjadi Rp18.500. Dan minyak kita sekarang di pasaran berkisar harga Rp19.500 sampai Rp20.000 dalam 1 liternya. Tingginya permintaan minyak curah juga dirasakan para pedagang di Pasar Harum Manis. Dalam sepekan terakhir, stok minyak curah ludes hingga 15 drum karena banyaknya konsumen yang pindah dari minyak kita ke minyak curah. Ada peningkatan. Dalam 1 minggu ini sekitar 15 drum, 20 druman. 1 minggu ini. Kalau biasanya Bang berapa? Biasanya belum tentu. Sehari ini ada yang kada keluar. Kenaikan harga minyak kita disebut terkait naiknya harga bahan baku plastik kemasan dari Rp18.000 menjadi Rp20.000. Ini memang ada kenaikan nih, dampak plastik naik. Berapa harganya? Dari 18 ke 20.000. Para pelaku usaha kecil berharap pemerintah segera menstabilkan harga agar mereka tidak terus merugi akibat tingginya biaya operasional. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar kini tengah berkejaran dengan waktu. Menyikapi rencana pengeringan saluran irigasi Riam Kanan pada September mendatang, banyak dari mereka yang memilih untuk melakukan panen lebih awal. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencegah kematian ikan akibat kepadatan kolam saat air surut, sekaligus menyelamatkan modal usaha.
Ini adalah jejak antisipasi yang cerdas. Lebih baik panen dini daripada harus gigit jari saat pasokan air benar-benar surut total nantinya. Rencana pengeringan saluran primer irigasi Riam Kanan pada September hingga Oktober mendatang mulai disikapi serius para pembudidaya ikan dengan berencana memanen lebih awal sebagian ikannya. Selain mengurangi kepadatan kolam, strategi ini dianggap rasional karena dapat menyelamatkan modal usaha sebelum debit air surut total. Selain itu, penggunaan mesin pompa air menjadi opsi wajib demi menjaga sirkulasi oksigen dan debit air. Meski efektif mencegah kematian ikan, penggunaan pompa ini justru membuat pembudidaya terbebani biaya operasional, sedikitnya 1,5 juta rupiah akibat konsumsi BBM sebanyak 3 liter per hari. Itu siap masalahnya kan kita rencanakan dahulu bulan apa pengeringannya itu. Otomatisnya kan kita sediakan mesin, pipa-pipa kan kita bujurkan langsung itu. Terutama kan kolam yang miris itu harus kita lihat dulu kan supaya banyu jangan kering lah kalau hari panas kayak ini nah. Operasionalnya berarti tinggi nih Pak, naik. Iya, naik lah ya sekitar 1.500.000 lah atau sampai 1-2 jutaan lah satu bulan itu. Dampak pengeringan turut diantisipasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar melalui sosialisasi. Pengeringan ini sebagai normalisasi saluran yang diperlukan untuk membersihkan gulma dan mengangkat sedimen yang menghambat kelancaran arus air, termasuk menuju 6.000 lebih kolam budidaya milik warga. Pengeringan ini ada manfaat positif dan manfaat yang kita ambil bersama. Yang kedua, tetapi juga ada menimbulkan mitigasi resiko yang kita antisipasi lebih awal. Jadi jadwal tebar juga kita sesuaikan, jangan sampai bulan September atau bulan Juni itu tebar. Nanti 3 bulan berikutnya otomatis kan terjadi pengeringan. Ini menjadikan sangat beresiko lah dalam pelaksanaan ini. Diharapkan para pembudidaya dapat memanfaatkan momentum pengeringan untuk perbaikan kolam, sambil tetap menjaga keberlangsungan usaha mereka. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah sobat, itulah 4 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari keberangkatan jemaah haji, penjagaan kesehatan, gejolak harga minyak, hingga strategi survival para pembudidaya ikan kita. Terima kasih telah menyimak jejak digital. Tetaplah jaga kesehatan, tetaplah waspada, dan mari kita terus berkarya untuk memajukan Banua. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di jejak digital berikutnya.